Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Setiap pagi kami muncul dalam gadget TV HP saudara untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Kami tukang posnya Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan bagian khotbah yang kemarin, tanda orang yang hatinya keras. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, bersyukur untuk kebaikanmu. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemarin kita membahas mengenai 7 ciri orang yang hatinya keras. Ciri yang pertama adalah meragukan kebenaran firman Tuhan. Ciri yang kedua, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Ciri yang ketiga, marah kepada orang yang menasihati. Dan ciri yang keempat, menolak terbuka atau dibantu. Kita masuk pada 3 ciri terakhir. Matius 24 ayat yang kedua. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang yang hatinya keras, ciri yang kelima adalah tidak peduli pada orang lain. Gue, lu. Bahasanya begitu. Saya tahu hidup ini memang kadang-kadang membuat kita jadi apatis. Saya tahu kadang-kadang terluka, pahit, membuat kita jadi menutup diri. Sehingga kita membangun tembok dan kita nggak mau peduli sama orang lain. Dalam perjalanan saya ikut Tuhan juga ada masanya saya kayak, udahlah bodo amat lah. Gitu. Tapi kita tidak dipanggil untuk memikirkan diri kita sendiri saja. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Di dalam kita ada, maka kita bilang kamu garam, kamu terang. Garam itu bukan buat dirinya sendiri. Terang itu bukan buat dirinya sendiri. Orang yang apatis, orang yang gak peduli orang lain, orang yang menutup diri, adalah salah satu ciri orang yang mulai keras hatinya. Saya tahu mungkin saudara pernah ditolak. Saya tahu saudara mungkin pernah dikuasai oleh ketidakadilan. Saya tahu mungkin saudara dulu pernah jadi orang yang paling peduli di muka bumi. Mungkin saudara dulu mungkin menjadi palang merahnya internasional. Orang apa saudara datang, orang apa, pokoknya saudara orang yang paling baik. Dan karena saudara pernah disakiti, saudara jadi menutup diri. Mari kita belajar melihat hati Tuhan. Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat yang ke-57, dia pernah mengalami penolakan saat kembali dari Nazaret. Namun dia tidak memandang penolakan tersebut secara pribadi, melainkan terus mengasihi mereka yang menolak. Always remember this. Any action yang orang buat sama saudara seringkali bukan soal saudara, tapi soal mereka. Kalau orang ngomongin saudara, seringkali isunya bukan tentang apa yang mereka omongin sama saudara, tapi hati mereka. Kita hidup di zaman dimana orang tuh senang ada berita buruk. Bad news is a good news. Kadang-kadang bahkan kita cari tahu, gimana dia sekarang, gimana dia, dan sebagainya. Tidak peduli pada orang lain. Dan itu menjadi ciri dari manusia akhir zaman. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang sekarang kalau lihat orang di pinggir jalan, belas kasihannya itu udah nggak ada lagi. Karena merasa kayak, paling ini, udah mulai apatis, udah mulai berasumsi. Berikutnya, ciri orang yang hatinya keras, Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ciri yang keenam mengampuni adalah menolak mengampuni orang lain. Orang yang hatinya keras adalah menolak mengampuni orang. Mengampuni orang yang menyakiti kita itu ilahi, itu respon ilahi. Respon manusiawinya adalah membalas. Mengampuni orang yang jahat sama kita memang bukan perkara mudah. Namun jika Anda terus menolak, slow but sure your heart akan mulai mengeras. Dan kita akan terjebak dalam kepahitan. Ketika kita tidak mampu mengampuni orang lain, maka orang itu akan di mata kita salah aja.
Dan kita akan jadi sensi sama orang itu. Kita akan, dia jalan aja, kita karena memang hati kita yang gak beres. Walaupun memang orang itu jahat, walaupun memang orang itu gak benar, tapi tanpa kita sadar, kita mengizinkan suatu kuasa yang namanya kepahitan, kebencian, mulai mengambil alih hidup kita. Gak gampang bos, gak mudah. Tanpa Tuhan gak bisa. Tapi coba bandingkan kesalahan kita kepada Tuhan dan kesalahan orang tersebut kepada kita. Mana yang lebih besar? Tuhan yang mengampuni kesalahan kita yang sangat besar, atau kesalahan orang itu sama kita? Mengampuni. Kalau saudara hari ini gak bisa ngampunin dan benci sama orang, berarti ciri hatimu sudah mulai keras. Yang ketujuh, yang terakhir, Efesus 4 ayat 17 dan 9. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Yang ketujuh, yang terakhir, kesukaan saya, orang yang hatinya keras adalah orang yang tidak lagi takut kepada Tuhan. Hati yang mulai keras tampak dari hilangnya motivasi untuk melawan keinginan daging. Ketika Anda telah jatuh dalam dosa, bukannya menyesal atau berjuang atau memperbaiki diri, bahkan kita bilang, udahlah, udah kejadian. Setiap orang pernah berbuat dosa. Namun Tuhan Yesus mati bagi dosa kita. Dan kita bisa hidup baru. Orang yang hatinya keras, kalau udah jatuh dalam dosa, udahlah, dan sebagainya. Oleh karena itu Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setiap orang pernah mengalami dikecewakan, disakiti. Tapi saudara yang pilih untuk mau tinggal dalam kepahitan atau memilih untuk mengampuni. Rasanya 7 ciri orang yang keras hati, kalau kita mau jujur mungkin salah satunya ada di kita. Salah satunya. Entah mungkin, oh Pak, saya nggak takut, saya masih takut Tuhan Pak, tapi nggak ngampunin orang. Oh, saya ngampunin orang Pak, tapi nggak peduli sama orang lain. Oh, saya peduli sama orang lain kok Pak, tapi saudara nggak mau terbuka sama orang, sama sahabat, sama orang tua. Oh, saya terbuka Pak, bahkan saya suka cerita sama orang lain. Tapi kalau orang ngingetin, saudara galak, marah. Saya kalau orang ngomong, saya iya Pak, oke. Tapi kalau orang kasih masukan, kita nggak mau dengerin. Oh, saya nggak lakuin semua. Tapi kalau dengar firman, saudara mulai ragu. Mari kita sama-sama do the general check-up. Look inside of you. Adakah salah satunya di saya? Kalau ada, bertobat. Bilang, Tuhan, aku nomor ini. Dan aku mau berubah. Biar musik malu dengan indah, dengan lembut. Di momen ini saya mengajak saudara untuk mari berdoa sama Tuhan. Biar musik malam dengan indah, renungkan firman hari ini. Kalau hatimu pernah disakiti, pernah dikecewakan, kau mulai menutup diri, minta ampun sama Tuhan. Bukan berarti habis ini saudara kembali jadi orang yang percaya sama semua orang, no. Tapi jangan sampai kepahitan, kebencian membuat engkau jadi tertutup, terluka, dan mengisolasi dirimu dari orang lain. Agar masuk di bulan yang baru, kita punya hati yang baru. Masuk di bulan yang baru, kita kuat, kita teguh. Dan di bulan yang baru, biar nama Tuhan bergerak dengan indahnya. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus berkati mereka.
mengalami sakit hati, kecewa, pahit, kebencian, yang mulai bitter sama hidup ini, yang mulai menutup diri karena pernah dikecewakan. Kiranya Engkau Tuhan memulihkan hidup kami dan memberkati kami dengan indahnya. Dalam nama Yesus, berkati sepanjang bulan ini, bulan yang diberkati, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh mukjizat, bulan anugerah dan lawatan dari Tuhan. Haleluya. Sejenak naikkan doamu kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Kalau kau punya masalah, punya kerinduan, terus di kolom komentar di bawah, biar kami para tim mendoakan saudara, dan biar melalui renungan hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Yang punya surga, crazy love it.